Sekarang kita mau bahas confidence interval, masih sama untuk confidence interval mean populasi. Tapi kali ini soalnya beda. Kali ini di soalnya standar deviasi populasi tidak diketahui. Nah, bagaimana kalau tidak diketahui? Kita lihat rumusnya di sini sedikit beda. Yang pertama sigma, standar deviasi populasi, karena tidak diketahui, diganti jadi S ya, yaitu standar deviasi sampel. Tapi selain itu yang berubah adalah Z-nya. Z itu menjadi T, nilai distribusi T, yang bergantung dengan dua angka, yaitu alpha per 2 ya, dan DF. DF itu adalah degrees of freedom. Nah, apa sebenarnya distribusi T? Distribusi T, nama formalnya adalah students T distribution. Kadang disebut juga sebagai distribusi T aja, atau T distribution. Nah, T distribution ini bentuknya seperti distribusi normal, ya, bell shape. Tapi kita bisa lihat di bagian buntutnya di ujung kiri dan kanan itu lebih tebal, lebih tinggi gitu ya. Kalau kalian bisa lihat di gambar ini, distribusi normal, standar normal yang biasa kita gunakan itu adalah yang warna biru, ya. Puncaknya paling atas. Sedangkan distribusi T itu adalah yang lainnya. Distribusi T ini sekali lagi bergantung dengan nilai degrees of freedom-nya. Degrees of freedom itu adalah sampel kurang satu. Atau dengan kata lain ya, sebenarnya kita bisa bilang distribusi T ini juga bergantung sama jumlah sampel yang digunakan gitu ya. Nah, semakin banyak sampel yang digunakan, maka distribusi T akan semakin mendekati distribusi normal. Ya, kita bisa lihat kalau misalnya sampelnya cuma 2 gitu ya, T yang 1 itu kan. Ingat, degrees of freedom itu adalah N-1 ya, jadi T1 ini artinya sampelnya 2. Itu kita bisa lihat puncaknya pendek, tapi di buntutnya di ujung kiri kanan itu paling tinggi ya. Setelah sampelnya ditambah menjadi 5, yang kuning itu, maka puncaknya makin tinggi tapi buntutnya makin rendah, dan seterusnya sampai kalau sampelnya benar-benar tinggi sekali, maka dia akan sama dengan yang biru, menjadi distribusi normal. Nah, distribusi T ini digunakan kalau yang pertama, standar deviasi populasi tidak diketahui. Yang kedua, itu kalau jumlah sampelnya itu sedikit. Biasa kita bilang di bawah 30 gitu ya. Sekarang contoh soal untuk standar deviasi untuk confidence interval mean populasi yang standar deviasi populasinya tidak diketahui. Ya, contoh soalnya berdasarkan data dari 10 sampel ban mobil, rata-rata ketebalan 10 ban mobil tersebut adalah 0,32 cm dengan standar deviasi sampel sebesar 0,09 cm. Ya, jadi 0,09 ini berdasarkan 10 sampel. Kita nggak tahu secara keseluruhan populasi itu berapa. Sama pertanyaannya, hitung nilai confidence interval dari mean populasi ketebalan ban mobil dengan level keyakinan 95%. Oke, kita tulis dulu yang kita tahu. Jumlah sampelnya 10, sampel mean-nya 0,32, dan standar deviasi sampelnya adalah 0,09. Nah, bagaimana dengan nilai T-nya? Untuk nilai T, kita tahu dulu bahwa nilai T itu bergantung dengan alpha dan degrees of freedom-nya ya. Alpha seperti sebelumnya 1 minus 0,95 ya, 95%, sama dengan 0,05 ya. Dan alpha per 2 kalau kita bagi 2 itu menjadi 0,025. Degrees of freedom rumusnya adalah N-1. Nah, di sini karena sampel size 10, maka DF-nya adalah 9, 10 minus 1. Nah, sekarang setelah kita tahu nilai alpha dan degrees of freedom ya, baru kita gunakan tabel distribusi T. Oke, yang sebelah kiri adalah contoh tabel distribusi T. Ya, ingat di stats table yang saya kasih di PDF itu juga ada. Kalian cari aja yang di distribution, bahkan yang di situ jauh lebih lengkap ya. Di tabel yang saya kasih di PPT ini itu degrees of freedom cuma sampai 29, 30 ke atas dianggap pakai Z aja. Tapi di PDF yang saya kasih itu bahkan bisa sampai banyak degrees of freedom, itu jauh lebih akurat seperti itu. Nah, di sini kita lihat nilai T saat alfanya 0,05 ya, atau alfa per 2-nya 0,025, dan degrees of freedom-nya 9. Oke, yang gampang degrees of freedom-nya jelas ya, kalian tinggal lihat aja di kolom paling kiri angka 9. Nah, ke kanannya bagaimana? Di atas itu ada penjelasannya. Kalian mau pakai yang one tail atau yang two tail, ini akan nanti lebih mambung saat kita membahas hipotesis testing minggu depan. Tapi untuk sekarang, ini tergantung kalian menggunakan alpha atau alpha per 2. Kalau misalnya alpha itu berarti yang two tail ya. Kalau kalian mau pakai yang two tail 0,05 itu alfanya. Kalau kalian mau pakai yang one tail itu berarti yang alpha per 2 di sini 0,025. Kalau di yang PDF itu ada tulisannya jelas confidence interval pakai yang mana, itu jauh lebih gampang di sini.
kita pakai yang alpha per 2-nya 0,025 ya, one tail-nya 0,025 atau yang two tail-nya 0,05, sama aja. Jadi nilainya di sini adalah 2,262. Saatnya kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke, 95% confidence interval untuk mu adalah 0,32 sampel min plus minus 2,262 nilai T tadi dikali 0,09 per akar 10. Ya, menjadi 0,32 plus minus 0,0644. Kita cari batas bawahnya, L-nya itu adalah 0,2556. Sedangkan batas atasnya adalah 0,3844. Jadi interpretasinya sama dengan soal sebelumnya, kita bisa bilang dengan level keyakinan 95%, estimasi wind populasi ketebalan ban mobil adalah di antara 0,26 cm sampai dengan 0,38 cm. Oke, exercise lagi. Kali ini sedikit lebih susah karena soal baru ya. Diketahui X-bar-nya adalah 65, sampel size yang digunakan adalah 25, dan sampel standard deviation-nya adalah 6,25. Pertanyaannya, hitung confidence interval untuk min populasi dengan level keyakinan 99%. Oke, silakan kalian coba hitung sendiri ya. Agak lama nggak apa-apa. Hitung aja, nanti jawabannya saya kasih tahu yang benar ya. Silakan pause video ini sekarang. Oke, buat yang sudah menghitung dengan benar, jawabannya di sini adalah yang A. Dari 61, sampai 68, Kalau kita lihat sekilas, jawaban yang C dan D itu udah pasti salah ya, karena sampel minnya aja, point estimate-nya adalah 65. Gak mungkin confidence intervalnya itu gak menyangkut 65 gitu ya, yang C itu terlalu rendah dan yang D itu terlalu tinggi. Jadi jawabannya udah pasti adalah A dan B, dan kalau kalian hitung benar-benar, jawabannya adalah yang A. Oke, silakan ke video selanjutnya.